صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب المعجزات والبيان. اللهم صل وسلم وبارك على من أوحي القرآن سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الإنسان وعلى آله وصحبه ذوي الإرفان. Amma ba'd. Para alim, para ulama yang senantiasa kita taati fatwa-fatwanya, wabil khusus jajaran takmir Masjid Al-Ikhlas yang sangat kami hormati, para bapak ibu yang hadir di majelis malam ini yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita ucapkan syukur kepada Allah pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan sehat walafiat, mudah-mudahan panjang umur barokah dan mudah-mudahan bisa dibuat bekal ibadah. Akhirnya kita semua ditakdir dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam mudah-mudahan tetap kita haturkan kepada junjungan kita Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan barokah dan syafaatnya mulai dunia sampai kelak di alam akhirat. Mudah-mudahan kita semua termasuk di aku jadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ketiga kalinya kita setiap malam Isnin bisa melaksanakan thalabul ilmi seperti ini. Ini merupakan hadiah yang sangat besar yang telah diberikan kepada kita, nikmat yang sangat besar yang diberikan kepada kita. Maka bersyukurlah kita bisa duduk di majelis taklim seperti ini, karena sangat jarang sekali orang yang bisa menyempatkan ibadah yang namanya menambah ilmu agama. Karena dengan tambahnya ilmu agama itu kita bisa menjalankan ibadah secara sempurna. Seiring dengan sempurnanya ibadah, maka lebih cepat ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, man arada ayyakuna hakiman falyakun aliman. Barang siapa yang menginginkan jadi orang yang bijaksana, maka jadilah orang yang alim. Orang yang alim itu mengerti bagaimana bisa bijaksana kalau orang itu tidak alim, tidak bisa mengerti ilmu agama. Maka bagaimana bisa orang yang bijaksana dia tidak mempunyai ilmu? Maka ilmu di sini peranan penting sekali. Berapa banyak ibadahnya orang itu, berapa banyak zikirnya orang itu, tetapi kalau sudah tidak sempat yang menuntut yang namanya menuntut ilmu, maka gampang terjerumus dalam jurang kesesatan. Karena ibadah tanpa ilmu juga tidak akan diterima oleh Allah. Maka dari itu orang-orang yang wiridan, orang-orang yang zikir bermacam-macam itu masih dihukumi bertentangan dengan Allah Subhanahu wa taala yang firman-Nya Rabbi zidni ilma wa qur Rabbi zidni ilma. Jadi katakan wahai Kanjeng Nabi Muhammad, Rabbi zidni, tambahlah kami ilmu. Jadi Nabi Muhammad itu yang sudah gudangnya ilmu itu masih diperintah Allah untuk Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Diteruskan setiap doa kadang-kadang ada Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Apa itu? Yaitu minta rezeki yang namanya ilmu juga namanya faham. Faham itu juga rezeki. Jadi orang-orang yang thalabul ilmi ini diperlukan serius dalam ngaji biar dapat ilmu. Nah, dengan
mendengarkan ilmu, maka akan tambah ilmu kita, akan kita simpan di akal pikiran kita, sehingga menjadi ilmu yang barokah, sehingga kita bisa melaksanakan ilmu itu, kita praktekkan dalam segi ibadah. Maka Kanjeng Nabi dawuh, man ghoda aw roha wa huwa fi ta'limi dinihi fa huwa fil jannah. Maka barang siapa yang pagi-pagi, ini dawuhnya Kanjeng Nabi pagi-pagi. Lah esuk-esuk mari subuh biasanya mosok kerja, tapi saiki persiapan kerja. Lah maka kalau setiap hari kalau kita persiapan kerja, maka tidak akan bisa kecuali mengadakan setiap ahad seperti ini. Maka ketika orang itu nganggur, ada waktu untuk nganggur, untuk mempelajari ilmu agamanya, maka fahuwa fil jannah, dia adalah termasuk ahli surga. Amin. Nah ini sangat senang sekali kita jenengan dipun paringi nganggur malam hari ini, setiap ahad malam Isnin berganti-ganti kiai, berganti-ganti ustadz di sana sama menyampaikan ilmu-ilmunya Allah dan hadis Rasulullah. Ini termasuk nikmat yang sangat besar yang harus kita syukuri. Maka pertahankanlah istiqomah seperti ini. Jangan sampai kita kena godanya hawa nafsu. Hawa nafsu itu ada di diri kita yang mengajak dengan kemalasan. Ada pengajian males, ada kumpulan apa-apa males, tapi lek ono kajatan sregep. Nah, jadi apa yang harus kita laksanakan? Jangan sampai kita malas melaksanakan kebaikan. Jangan sampai malas. Ini hawa nafsu. Belum yang namanya godaan setan. Ya, ketika Anda melaksanakan istiqomah, istiqomah itu hilang satu kali. Upamanya biasanya baca sholawat 400 kali setiap hari setelah sholat isya waktunya. Kok dilalak, ada halang atau lupa atau apa kesibukan sehingga sampai istiqomah membaca sholawat ini sampai kita tinggalkan satu kali. Getune yok nopo nih, susahnya gimana itu? Karena mau mengulang sudah kelewat besok, mau malam lagi, mau menunggu malam lagi, besok lagi. Jadi malam yang tadi malam sudah tidak sama dengan malam yang sekarang. Maka sulit mengejar ketertinggalan itu. Maka waktu terus berjalan dan terus berjalan. Jika ketinggalan kita akan melaksanakan susah. Nah, susah inilah. Tetapi iblis alaihi laknah, setan itu menggoda kita susah. Itu senang dia. Ya. Karena tidak melaksanakan istiqomah, dia gembira, dia senang. Nah, ketika iblis atau setan senang, itu tujuannya bukan itu. Iblis ini bagaimana, setan ini bagaimana, orang ini keluar dari Islam atau murtad jadi kafir tujuannya. Jadi bukan itu toh. Orang kok sampean susah itu terus sudah sampai di situ tugasnya iblis. Bagaimana Anda menjadi orang sampai jadi orang kafir sehingga malas semuanya sehingga. Nah, ini yang kita perhatikan. Maka untuk memelihara yang namanya istiqomah ini harus diperlukan dengan kesabaran, kesadaran, ya, memerlukan waktu yang sangat lama untuk membiasakan itu. Nah, maka banyak sekali ya untuk menjadi orang-orang yang baik hidupnya diridhoi Allah Subhanahu wa taala itu banyak sekali. Apabila kepingin menjadi orang yang selamat di hadapan sesama manusia, yakni kita ini sesama ya, ingin selamat ini dunia sampai akhirat, selamat dari kejelekan. Nah, fala yazkuru ahadan minhum illa bi khairin. Ya. Jangan sampai kita membicarakan sesama kita ya, kecuali kita bicarakan kebaikannya. Kalau kita membicarakan kejelekannya, wah, kena aman nih bapak itu karane. Nah, yakni
seperti ngerasani, menggunjing, ngomong yang lain. Itu harus kita jaga, persiapan-persiapan seperti itu. Kalau ingin jadi orang yang selamat, dan harus tahu dia, ya apa? Wal ya'dabil fiha ay fi nafsihi min ay syai'in khuliqta. Ya. Harus mengambil ibarat, mengambil contoh, berpikir cerdas dari mana diri sendiri itu dijadikan. Kita dijadikan dari apa itu? Sampai menganggap orang lain tidak berharga sekali. Kita sering meremehkan orang lain. Ya, menganggap diri kita lebih baik. Fa iya makhluqatun min nutfatin qadratin. Kita ini dijadikan daripada air yang sangat hina, setetes air yang sangat hina. Ya, subhanallah. Kalau kita ingat itu, ingat kejadian kita itu, maka kita tidak akan merasa menjadi orang-orang yang terbaik di dunia ini. Ya, yakni akan menghormati sesama, akan menghargai sesama. Kalau kita mengerti dari mana kita asal usul dijadikan. Nah, itu setetes air mani, air hina. Walimata khuliqta, dan tujuan apa kita diciptakan? Fa iya makhluqatun li ta'atillah. Kita ini dijadikan untuk taat kepada Allah. Tujuannya itu. Sehingga Allah berfirman, firman-Nya dalam Al-Qur'an, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak jadikan dari golongan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, bagaimana caranya kita menjadi orang-orang yang istiqomah dalam melaksanakan ibadah? Maka ibadah yang mahdhuh, ibadah yang wajib seperti sholat 5 waktu, ada ghairu mahdhuh ya sunnah, atau ibadah bermacam-macam. Ada lewat sholat, ada lewat menolong orang lain, ada kegiatan-kegiatan agama, membaca sholawat, dzikir-dzikir, sedekah. Semuanya itu ibadah banyak sekali. Ya, kalau kita hitung, tidak bisa menghitung amal-amal yang baik itu semua, tidak bisa. Ya, jadi amal ibadah ini sangat banyak sekali. Bila kita hitung, kita tidak mampu menghitungnya. Juga kemaksiatan itu jika kita menghitungnya juga tidak akan mampu. Lah, maka kalau kita sudah mengerti, kita dijadikan dari air yang sangat hina, yang tujuannya untuk apa? Untuk menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang diridhoi Allah, maka tujuannya adalah untuk menjadi orang yang mulia di dunia sampai kelak di akhirat. Kan begitu. Orang ini kan kepingin mulia dunia akhirat. Ibaratnya orang kaya harus bisa memanfaatkan kekayaannya. Jadi diberi kekayaan ini harus bisa menyenangkan orang lain. Ya, jangan diberi kekayaan orang lain jadi sakit ini. Ya, jadi sakit. Jadi jangan begitu. Yang tujuannya jadi orang mulia. Alangkah hebatnya jadi orang-orang yang diberi kelebihan harta di dunia ini. Ya, bisa bermanfaat bagi sesamanya, bagi saudara dan tetangganya, bagi teman-temannya, kekayaannya itu. Nah, umroh balik-balik bentahun tapi utangnya akeh. Umroh balik-balik bentahun kayak pameran tok. Lah begitu. Mobilnya akeh. Umroh balik-balik. Tapi harta bendanya tidak bisa membawa barokah dan manfaat pada sekitarnya. Subhanallah. Ya. Nah, buat apa sih umroh balik-balik ke Mekah sana yang hukumnya sunnah? Boleh, memang rekreasi terbaik adalah menuju kota Mekah Madinah. Tetapi sekali-kali alangkah sesering sekali lah harta benda sejatah umroh atau 2 umroh 3 umroh itu buatlah orang lain tetangga senang. Nah, seneng balik-balik beli wedhus gak seneng. Nah iya kancan nih. Lah mosok beli wedhus atau Pak Riyoyoto. Nah, kurban sapi ya. Begitu. Tetapi kalau sering mayoran dengan niat ibadah mengenyangkan sesama, sing ora pati-pati duwe, ora pati-pati mangani wae diundang. Mengenyangkan perut saudaranya. Baru kae ngombe sing enak-enak. Lho, seger. Ya toh? Maka Allah akan menjauhkan orang itu dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala bisa mi'ati khandakin, yakni 700 khandak. Khandak ini adalah parit.
Parit ini jurang, ya, menjauhkan 700 jurang. Orang-orang yang senang mengenyangkan saudaranya, sering memberi makan, sering memberi minum sampai wongku seger. Nah, sampai belenger-belenger. Kayak begitu Allah akan kenyangkan nanti di hari kiamat. Akan segerkan gorokan beliau di hari kiamat. Nah, dijauhkan dari neraka 700 hondak. Kalau dihitung, satu hondak itu perjalanannya adalah berapa tahun? 700 tahun, hadirin. 700 tahun perjalanan. Kita keliling dunia aja 1 tahun nyampe. Maka akhirat tidak bisa tidak bisa dibandingkan dengan hal dunia. Ibaratnya wong Jawa enggak ono sak pucuk kuku ireng, sak pucuke kuku ireng enggak ono. Maka yang akhirat ini tidak bisa dipikirkan, ya betapa luas dan besarnya lah yang namanya akhirat itu. Maka tidak pernah dilihat oleh manusia, tidak pernah didengar oleh telinga manusia, tidak pernah terencana di detak jantung manusia. Makanya sangat luar biasa sekali di akhirat itu. Nah, perjalanan 700 tahun itu berapa itu coba itu? Masya Allah. Maka tidak asing lagi kalau Allah berfirman, surgaku itu seluas 7 langit dan 7 bumi. Seluas 7 langit, 7 kalinya langit, 7 kalinya bumi. Maka tidak heran kalau Rasulullah bersabda 700 tahun perjalanan antara jurang yang satu menuju jurang yang satu, itu jauhnya mendekati api neraka. Jika wong iku senengange ngekei mangan konjone. Lagi engko ana ngekei mangan Pak Ustaz iku. Apa maneh ngekei mangan Pak Ustaz? Ya. Lagi ngekei mangan koncone wong biasa kaya ngono. Hasilnya begitu besar. Lah sedekah juga begitu. Sedekah 2000 ngono enang Pak Ustaz, aja kakek kepada alim ulama. Allah tingkatkan menjadi 900.000 kali lipat kebaikannya. Lah itu lek 2000. Ya, upamane sampai 20.000. Upamane ngantek 200.000. Oh ngantek 2 juta. Lah bermiliar-miliar tingkat kebaikannya. Itu kepada orang-orang yang thalabul ilmi, wabil khusus kepada para ngalim ulama, itu merupakan tingkatan tertinggi dalam nilai ibadah kebaikannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lho ngono, aja sampai medit-medit nang kiai ini. Ya, tapi ono wedane bismillah. Alhamdulillah. Nah, ini juga amal soleh, amal baik. Ya, banyak sekali. Nyepak nyandung Pak amal baik itu. Kan tujuannya menjadi orang yang mulia di dunia sampai kelak di akhirat. Buat apa kita jadi orang-orang yang berhasil dalam segi jabatan, dari segi pemikiran, dari segi kekuasaan, dari segi ilmunya, dari segi harta bendanya, kalau semua itu hasilnya cuma menyengsarakan rakyat, cuma menyusahkan sesama saja. Alangkah baiknya Anda jadi orang-orang yang dermawan. Nanti beritanya bagus, sampai jadi wong loman itu beritanya api. Ya, omai tingkat tukur itu sudah mengganggu tetangga yang lain. Meme wis ora garing-garing kena tingkat itu tuh pun Anda berdosa tidak terasa. Nah, tetapi Anda bisa kasih keringanan, sering-sering dikai panganan, yo gak kira muring-muring yo. Nah, akhirnya Anda akan terpuji ini di dunia, dipuji tetangga. Tetapi semuanya itu tidak mengharapkan pujian, tetapi pujian itu karena keikhlasan Anda dalam beramal, maka Anda menjadi orang-orang yang terkenal baik. Wah, balik-balik ngekai panganan, balik-balik ngekai duit, balik-balik andum-andum, sembarang kali bagi-bagi. Wah, itu belum malaikatnya Allah menyaksikan seluruh langit Anda menjadi orang baik. Itu di dunia. Anda nanti kelak di akhirat akan menjadi terkenal menjadi orang-orang yang baik di kalangan para malaikat-malaikatnya Allah, bahwa dia betul-betul orang baik. Ya, begitu. Alangkah indahnya. Lah Anda menjadi orang-orang yang pelit di dunia. Di dunia wis disebut nang tanggane, "Oh iku masih ngono medhit." Ngono. Kancane kondo medhit, medhit. Kabeh medhit. Ketika mati, loman kok medhit,
dit, saking wedine ambek dulure, lom, dit. Katanya muni loman dari lom, dit ngono. Ya apa? Berita-berita yang bagus itu sesuai dengan amal kita. Maka jadilah orang-orang yang istiqomah dalam beramal segala pun amal ibadah maupun sosial. Jadilah makhluk sosial, jangan jadi makhluk sosial. Ya, iya, itu sok sembarangi, sok kaya, sok ganteng, sok itu. Akhirnya sial akhirnya. Nah, tetapi sosial adalah makhluk seperti kita, saling gotong royong, saling menyangga, saling membantu kegiatan-kegiatan agama. Seperti kegiatan malam hari ini, kegiatan agama ini minta dukungannya masyarakat ya, dari kalangan bawah, tengah, atas untuk mendukung perjuangan. Ini karena apa? Tinggalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang kita harapkan kalau bukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Nah, maka dari itu ya, kita harus menjadi orang-orang, berusaha menjadi orang-orang yang mulia dunia sampai kelak di alam akhirat, yaitu dengan sekuat tenaga menjalankan kebaikan-baikan yang telah diperintahkan Allah dan Rasulnya dengan sekuat tenaga. Sekuat tenaga itu apa? Lek duwe doke banyak ya sedekah doke banyak, itu kekuatannya begitu. Ojo sedekah doke gemek. Nah, duwe doke gemek ya sedekah doke gemek, dikit ya dikit, tengah-tengah. Kalau rezeki banyak ya sedekah banyak, kan begitu. Nah, jangan bohonglah kita sama diri kita sendiri. Duwe akeh kondo gak duwe. Duwe akeh kondo pas-pasan. Kok duwe akeh kondo jene sik gurung lho. Anda ketika terus akan beramal soleh itu semoyo dan semoyo. Nah, semoyo Anda itu akan menyebabkan kesengsaraan Anda sehingga berlarut-larut sampai umurnya habis. Sampai panggilan Allah datang sehingga sampai Anda ini meninggal dunia. Maka orang-orang yang sudah meninggal dunia yang sejak dulu maupun yang akan meninggal dunia ini semuanya sudah dicatat oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Apa itu? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib wa asaddaqa wa akum minas salihin. Orang-orang yang sudah meninggal dunia mulai zaman Rasulullah ya sampai sekarang, dan orang-orang yang akan meninggal dunia seperti kita itu pasti ngomong itu, Rabbi laula akhartani, ya Allah ya Tuhanku, andaikan engkau menunda kematianku, fa asaddaqa, maka aku akan sedekah ya Allah. Bayangkan orang-orang yang meninggal dunia karena apa? Mereka merasakan bahwa betapa kurangnya amal solehnya dia di dunia, sampai ngomong koyok gitu, ya Allah, andaikan engkau orang mateni kula dhisik, orang mateni kula mboten mewafatkan saya akan ngamal soleh dulu, wa aku minas sholihin, dan pasti aku akan jadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik ya Allah. Nah, akhirnya dibalas oleh Allah, walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Sekali lagi Allah tidak akan menunda kematian kalian. Lek wis wayahe budal ya wayahe. Lho. Lah akhire wayahe, lek wis wayahe ora kena semoyo. Kuwi ora kena semoyo. Iki panggilane Kang Maha Kuwasa. Kuwi gelem ora bakal lunga. Lah lek wis koyo ngene, ya tidak ada gunanya. Ya, namanya malun, harta benda tidak ada gunanya, semuanya tidak ada gunanya. Subhanallah. Ini harus kita hati-hati ini. Ya, semuanya akan ngomong kayak begitu. Orang-orang terdahulu dan orang-orang yang sudah meninggal dunia itu kepingin sekali kembali ke alam dunia ini. Kepingin sekali. Nah, kepinginnya itu bukan macam-macam. Gak kepingin nyambut gawe sing sregep, kepingin tuku mantar winginane 25, kepingin duwe 10 ndak. Kepinginnya ngamal soleh, kepinginnya nabung itu. Gak kepingin ngakali kancane, gak kepingin tukaran, dak.
kepingin sregep ibadahnya, mengejar ketinggalan yang kemarin sudah meninggal dunia satu kali itu. Tetapi tidak ada yang namanya hidup lagi di dunia. Nah, itu yang kita takutkan itu, ya. Mereka semua akan kepingin, ya Allah, saya mboten eman-eman mantun niki ya Allah, lek ana masjid dibangun kula tak bantu ya Allah. Ana pengajian kula tak melok nyangoni ustaz ya Allah, winginane kula jan eman ngono. Kate salaman tak tokno eman didake muset neh. Nah, mulane medit iku adalah termasuk pohon yang bakhil. Bakhil itu pohon yang ada di neraka, namanya bakhil. Yang ada di surga yang ada pohon namanya sahi. Ada sahi, pohon sahi, artinya pohon loman. Nah, itu mempunyai cabang, ya, cabang itu menjulur ke dunia, mu'allaqatun bid dunya, ya, cabang yang namanya cabang pohon loman yang di surga. Lah barang siapa dia menjadi orang-orang yang dermawan dan loman, maka dia akan tertarik dengan cabang yang namanya pohon loman ini, akan tertarik, dia akan digeret menuju surganya Allah. Ketika di neraka ini ada pohon bakhil, pohon medit, dia mu'allaqun bidunya juga begitu, cabangnya menjulur ke dunia. Barang siapa dia bakhil, maka akan ditarik yang namanya pang, ya, cabang yang ada di neraka, akhirnya menjadi orang ahli neraka. Contohnya ketika sampean kate sedekah iki wis sak kuntup-kuntup ngene, iki siap ditarik apa mendelep neh? Lek ditarik sret, wah langsung ketarik menuju surga. Tapi ngene-ngene sret mendelep neh gak sida di salamno dadakno, ketarik cabang neraka. Ojo terus balak-balik kuntup-kuntup mendelep neh ae wae lek kate sedekah iku. Ngono lho, koyo akhirnya wis kate ngene dadak kliru sing abang, golek sing ijo. Nah, ijo kate gambar pedang pisan. Wah, kejam nian ini. Nah, nih, jangan sampai begitu. Ya, gak mari-mari Pak perjuangan lek gambar pedang, Pak. Ya, menyakitkan sekali. Nah, maka jangan seperti itulah. Ingatlah dengan kematian kita yang semakin dekat dan semakin dekat, dan orang-orang yang sudah tua-tua kayak begini. Wah, sing rambutnya putih-putih. Nah, itu tamu itu, Pak. Tamu yang giginya sudah permisi satu persatu. Itu munggo pari umur 3 bulan. Madi umur 3 bulan nak ngene ya, Pak. Iki dilungkas ya apa no, Pak? Digebloki kan rontok aku, Pak. Ya iku, Pak. Iku kudu eling iku. Tapi ora mesti sing nom-nom ya kadang dhisik ra. Nah, itu hati-hati. Nah, maka jangan sekali-sekali menjalankan segala aktivitas kita tanpa didasari niat beribadah kepada Allah. Kan semuanya ingin masuk surga kan? Kepingin? Iya. Kalau semua ingin masuk surga, yang hanya yang kepingin itu aja. Yang kepingin ya nggak kepingin. Ya. Sedaya ini kepingin selamat dari neraka. Nggak kepingin. Ya kepingin nggak masuk neraka, yang kepingin saja. Berarti akeh sing kepingin mlebu neraka itu. Nah, mulane banyak orang-orang itu kalau dipaksa masuk surga tidak mau, tetapi kalau diikhlas masuk neraka itu banyak. Gimana sampean dipaksa mlebu swarga gelem apa ora? Mlebu swarga dipaksa gelem enggak? Tapi lek mlebu neraka ikhlas. Ya apa maksudnya? Ya, maksudnya lek dipaksa mlebu swarga iku lek ana amal-amal sedekah, pembangunan masjid, perjuangan-perjuangan majelis taklim. Ngene iki kira-kira lek urunan iku mangko gede-gedean apa didik-didikan. Nah, lho ngono lho. Gede-gedean apa didik-didikan? Sing gawe nyangoni kiai iki duweke masjid apa duweke perorangan? Duweke masjid kan urunan. Lha iki lek gelem urunan lho wae ta iki lek gelem urunane. Lah, punya andil. Lah ngono. Ora sembayange ngenteni wudu ndek jedingi masjid. Di omahe eman bayare larang kene. Sampai koyo ngono, Pak. Aja sampai ibadah iku koyo ngono. Ya, lek iso aja ngentekno banyu masjid, tapi di omah niki kene wis suci ngono. Berangkat dari rumah menuju masjid iku wis suci. Lho ngono-ngono iku dipaksa mlebu swarga sampean. Nah, ngono. Ikhlas mlebu neraka tapi lek ana kepang.
Bayar piro sampean? 200.000 dangdut. Dangdut nyumbangnya akeh. Dangdutan 200.000 lek masjid 2.000 lah iki jenenge dipleksa mlebu swarga gak gelem tapi ikhlas mlebu neraka. Lah begitu. Jalan seperti ini harus kita hati-hati. Semuanya ingin menjadi orang-orang yang memasuki wabil khusus surga yang namanya surga Firdaus. Ini a'lal jinan, termasuk surga yang paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, penuh dengan kenikmatan. Jangan sekali-kali semua umur kita ini kita habiskan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau menginginkan masuk surga Firdaus, itu jangan kita sampai umur kita habis kita gunakan untuk maksiat. Nah, biasanya kadang ada ilahi lastulil firdausi ahla wala atwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirul dzambil azimi. Biasanya ilahilas itu prakteknya ya ada di setelah sholat Jumat. Nah, berhubung di sini ya yang ndak ikut wiritan apa ilahilas atau apa kulhu 7, Fatihah 7, Falak 7, Binas 7. Biasanya dilaksanakan setelah sholat Jumat. Lek sing enggak selak kerja nang pabrik, orang selak ketinggalan 5 menit saja itu kita laksanakan. Dan duduknya itu ya tetap jangan silo. Mari assalamualaikum tetap mancal koyo at-tahiyatul itu. Baca apa? Fatihah 7, Kulhu 7, Falak 7, Binas 7 kali, Ilahilas 5 kali. Doanya Allahumma ya ghani hamid, ya mubdi ya mu'id, ya rahim ya wadud, aghnina bihalalikan haramik wa bi mu'adika maksyadik wa bi fadlika aman siwak. 4 kali. Kalau meninggal pasti dia akan membawa iman, yakni membawa kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Loh, nek kandhani kaya ngene iki ya mari salam ya plenci ngae sembura dhewe-dhewe. Loh, kepastian iman yang kita bawa ini loh, kok gak ada yang salut, gak kena sing kepingin. Wis kepingine iku mari salam nampani dhuwit 1 miliar iku ae kepingine. Ya angel. Loh, maka ubudullaha biqadri hajatikum. Kalau kalian menyembah kepada Allah itu sebanyak kalian punya hajat, berapa banyak hajat sampean kepada Allah. Ayo ibadah karo hajate yakin ndi, Pak? Hajate njaluk sembah warang hajat iku ora kok mulai isu ngantek sedina, mulai maghrib ngantek sewengi, ya Allah kula kepingin sembarang kepingine, tapi ibadahe glethek ae. Ya, maghrib tok sunah mo. Ya, bareng ngono wiritan mo, selawat mo, maca Quran mo, zikir mo. Lah kena dihitung siji loro ibadahe, tapi hajate 1000. Lah, maka kalau kepingin dituruti mbek Gusti Allah, beribadah sebanyak Anda mempunyai hajat itu. Nah, berarti cok bosen-bosen sok lawatan, cok bosen-bosen ya. Jadi akan jadi barokah. Apa sih barokah itu? Adalah jundun min jududillah, tentara kopasnya Allah, tentara khususnya Allah. Rezeki barokah itu min haitsu la yahtasib, tidak disangka dari mana datangnya. Nah, itu namanya rezeki barokah. Itu jika Anda menjadi orang-orang yang soleh, taat kepada Allah dan Rasul, betul-betul taat. Jangan taatnya dok nyengen, ya taatnya dok nyengen tahu. Lek dok tinggal kebeh, gak wiritan, gak sholat, gak jamaah, gak pengajian, itu jenenge dok. Tetap nyeng kandang, nyang terus, wah nyang sergep, itu jenenge nyeng. Jadilah istiqomah dalam beriman, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah yang kita harapkan menjadi orang-orang yang menginginkan memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, wabil khusus surga Firdaus. Yakni cara prakteknya kira-kira apal dah dungane Allahumma ya ghani hamid,
ya mubdi'u ya mu'id, ya rahimu ya wadud, aghnina bihalalika an haramik, wa bi ta'atika an maksiatik, wa bi fadlika amman siwak. Apal Pak? Ndak apal? Lho, lek gak apal ya apa iki carane iki? Makane iku syaratnya dipastikan dia pulang ke rahmatullah membawa iman. Itu mahal iman itu. Jadi iman itu lek ana wong tuku iman kira-kira sak miliar ngene wong kuat tuku Pak iman. Saking iman iki kaya ora tuku dadi kaya genok regane terus dirasakan kenikmatan itu kaya gak pati nikmat ngono lho. Dikai iman iku. Malah duwe iman ayo dieman-eman. Di rumah temenan digawa mulai saiki ngantek meninggal dunia menuju akhirat menghadap Allah. Itu tidak ada harga tidak ada bandingan, harganya mahal sekali. Orang yang ditakdir beriman kepada Allah ini, maka la syai'a afdalu minhuma. Dia ada perkara yang lebih utama menurut Allah Subhanahu wa taala, al-imanu billah, iman kepada Allah. Akhirnya apa yang perkara yang terbaik lagi yaitu an-naf'u lil muslimin, bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi sesama. Sehingga sampai ono khairun nas anfa'u linnas, sebaik manusia adalah bermanfaat bagi sesama. Lah itu sampai seperti itu Rasulullah bersabda itu. Maka itu perkara yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bermanfaat dari segi apanya? Dari segi jabatannya manfaat. Bil maqal, dari segi ucapannya manfaat. Nah, omongi barokah, omongi manfaat, selalu membawa barokah, menyenangkan hati, mengembirakan sesama dalam segi omongan ini. Wong ana omongane sengai. Itu sebaliknya itu nyelekit, omongi nyakitno hati. Maka dia tidak menjadi orang yang bermanfaat. Sangat anjasu, sangat najis menurut Allah Subhanahu wa taala. Maka dua perkara ini ada yang paling najis menurut Allah. Apa itu? Asyirku billah, tidak diberi nikmat hidayah iman kepada Allah. Yakni orang yang tidak mempercayai Allah, tidak melaksanakan, tidak mempercayai Allah, itu namanya syirik. Ya, mengakui Tuhan selain Allah, kafir. Nah, itu sangat disayangkan. Allah sangat tidak senang itu. Nah, tetapi harus kita balik-balikkan. Memang Allah tidak berkehendak menjadi orang itu menjadi orang Islam. Allah, maka petunjuk ini ada termasuk milik Allah. Hidayah itu milik Allah. Tidak bisa paksakan, Pak. Maka tetapi kita punya akal yang cerdas, bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk, mana yang menyebabkan jalan itu menyelamatkan kita, mana yang menyengsarakan kita. Nikmat akal yang begitu dikasih oleh Allah, kita harus bisa gunakan. Nah, itu maksudnya. Memang hidayah milik Allah, tetapi kita dikasih akal yang sangat sehat sekali. Nah, maka kita harus bisa membuat dunia ini menjadi benar, dan kita menjadi orang yang benar, akhirnya menjadi orang-orang yang jujur. Nah, nih, dalam segi apalagi manfaatnya, biljah, kekuasaannya, jadi orang pangkat harus bisa membawa barokah kepada sesamanya. Nah, itu yang termasuk jadi orang Islam yang bermanfaat. Bilmal, segi hartanya juga bermanfaat. Sudah saya terangkan sejak tadi, itu masalah tentang tanggung jawab kita diberi nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka beribadahlah kepada Allah, yaitu dengan sebanyak kita punya hajat. Nah, apa lagi yang wajib bagi kita? Wa khudhu minad dunya biqadri umrikum ay hayatikum wa biqaikum fiha. Ya, ambillah kesenangan dunia ini, silahkan kalian senang-senang di dunia. Tapi ya, dengan sebatas mana hidupmu di dunia ini dan kekalmu di dunia ini. Loh, oleh wis silahkan bersenang-senang. Wis sing senengane rabi yo, sing senengane tuku montor akeh wis pamer. Tetapi ingat berapa lama kamu hidup di dunia ini. Nah, itu yang kita menjadi orang yang kalau punya akal sehat kok rugi mensiawai. Wong diloloh dikai sembarang wong seneng-seneng, tetapi diingatkan, ayo berapa lama kalian hidup di dunia ini? Loh, sangat sebentar sekali. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya.
Apalagi wa azlibullah biqadri taqatikum ala adabi, kurang 3 Pak ini Pak. Jadi silahkan Anda berdosa kepada Allah. Sehingga dosa yo kekehno. Ya, tapi ingat seberapa kuat Anda menerima siksa Allah Subhanahu wa taala. Itu harus kudu dipikir iku. Perhitungannya berat apa enggak ini. Nah, azabul akhirah asyaddu min adzabid dunya, dan siksa akhirat itu lebih berat daripada siksa dunia. Lho dunia si apa sikile putul tangane cuklek ngono iku sik gak nemen Pak itu. Itu ribuan kali itu Pak sakitnya azab akhirat Pak. Maka dari itu kalau kalian memang menjadi orang-orang yang senang berdosa, silahkan berdosa kepada Allah. Tetapi seberapa kuat kamu menanggung siksa Allah Subhanahu wa taala. Mun lek gak kuat ya aja maksiat. Lek gak kuat ngrasakno nanggung siksa Gusti Allah ya aja berdosa. Karepe ngono, dikongkon tapi ya dipenging ngono lho Pak. Ngono maksudnya iku. Ndek tawani maksudnya ditawani. Enggak, lek kuat, lek gak kuat ya aja. Lha ngono maksudnya ngono. Nah, apalagi wa tazawwadu fid dunya, golek dunya sak akehmu ya, ittakhadhu biha zata li safarikum ilal akhirah bi qadri muslikum fil qabri. Ya, silakan cari dunia sebanyak-banyaknya, tapi ingat ya, untuk apa kalian mencari dunia itu? Untuk menjadi bekal berapa lama kamu diam di alam kubur itu. Kira-kira sampean mikir-mikir mulai zaman Nabi Muhammad sampai saiki 1500 tahun yang meninggal dunia sampai sekarang. Gawe mangan munggo nyambut gawe ku mangka wis pensiun, gawe mangan 1500 tahun menjadi enak pensiunannya, kira-kira mampu gak nyelingi dunya sing kira-kira kena gawe mangan suwene 1500 tahun. Kira-kira ya bagi. Nah, golek donya, lah donya iku mangko sakake-akeh. Sing kirane kena gawe sangu urip di jero kuburan sampai Anda menuju kiamat datang itu. Lho lha iki engko lek ana 100 tahun kira-kira cukup Pak amal sampean donya sing sampean gawe tuku agama, gawe tuku swarga, gawe tuku nikmat kubur, kira-kira cukup Pak kok gawe mangan iku. Lek gak cukup sampean kaya wong ziarah kubur nanggone sunan-sunan wali 5 iku. Lek kurang sangune kancane tuku es, tuku rawon, tuku soto, tuku lalapan, sampean lak ngene. Ngene tenan. Ya Allah. Aku ziarah saking nemen kurangi sanggu pas-pasan kena gawe bayar bis tok. Ambek bontot sakmono kae. Gak lontong sak kresek, tempe sak kresek lah ngono. Ono kono mambu kabeh. Ya apa iku? Masya Allah saking kurangi deh. Lah iku yang berat. Mampu gak kita? Cukup gak untuk mendiami alam kubur itu? Dunia yang telah kita kuasai, nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, untuk sangu di kuburan berapa lama kita di alam kubur itu. Waduh lek koyo ngene iki engko rebutan iki njukuk dhuwit mulai iki engko. Ya. Gak balik meneh tapi. Yo cok ngono Pak, lek kate ngamal jangan ditunda ya. Nah, itu. Ayat terakhir apa? Wa'malul jannah ay bi qadri ma turiduna fi hal maqam. Ya, beramallah kalian untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Ya bi qadri darajat ma turiduna fi hal maqam. Tingkat berapa ya surga yang Anda inginkan? Yang Anda ingin tempati tingkat berapa? Karena saya sudah terangkan akhirat tadi sangat sulit dibayangkan dengan dunia, tidak bisa. Lah maka surga akan bertingkat-tingkat, bahkan ribuan tingkat yang ada. Nanti surga itu derajatnya, pangkatnya. Nah, berapa pangkat yang Anda inginkan? Apa tadi tukang parkir ae? Wonten Pak tukang parkir swarga, Pak. Iya, amale gak duwe dhuwit gak apa tukangane nyapu di masjid. Kono-kono tadi tukang parkir swarga. Gak apa-apa. Gak seneng kan? Masih tukang parkir kan di emperis swarga. Lah ditipang di pinggirin neraka.
Nah, terserah Anda mau menjadi tingkat berapa, tergantung amal berapa banyak dunia Anda untuk membeli surganya, memberi pangkat Anda di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini tergantung kita. Maka itu Allah Maha mengetahui apa yang telah kita upayakan dalam segi beramal, ibadah lewat tingkah laku maupun lewat ibadah tentang bicara, sedekah lisan, sedekah amal jariah, sedekah amal-amal soleh yang lain. Sangat banyak sekali yang harus kita laksanakan ini, Pak. Ya, jangan bosan-bosan melaksanakan kebaikan-kebaikan sehingga kita diwafatkan dalam keadaan melaksanakan hasanat, kebaikan-kebaikan kepada Allah. Akhirnya berbuat, kita bisa ngaji ini, bisa menjadi orang-orang yang saling memperbaiki antara hidup kepada Allah, antara hubungan sesama hamba Allah, sesama manusia, tetangga, teman, dan handai tolan semuanya menjadi orang yang baik. Maka Anda akan terkenal menjadi orang yang terbaik dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan dengan barokah ngaji, mudah-mudahan dosa kita diampuni, dosa kedua orang tua kita diampuni, dosa guru-guru kita diampuni, semua anak-anak kita, keturunan kita jadi anak yang soleh dan solehah, yang bisa dibanggakan Allah, dibanggakan Rasulullah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita menjadi orang-orang yang mencintai para alim ulama, cinta orang-orang mati syahid, cinta kepada Rasul, cinta kepada Nabi, karena mereka itu adalah orang-orang yang dicintai kepada Allah. Maka kita harus cinta kepada mereka. Insyaallah mudah-mudahan kita dikumpulkan kepada orang-orang yang kita cintai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Taklim malam hari ini, kurang lebihnya minta maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.